kembali lagi di channel YouTube aku, channel YouTube Vina Najah Aini pada Learning Journal minggu ke-12. Nah, di pertemuan ke-12 ini seperti biasa ada 3 orang yang maju ke depan kelas untuk public speaking. Nah, yang pertama itu ada Dini Handayani, yang kedua itu ada Siti Muasaro, dan yang terakhir itu ada Sultan Maulana. Dan seperti biasa aku punya videonya teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat ya. Nah, jadi sholawat cara sederhananya yaitu doa atau ampunan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sholawat juga merupakan cinta kita yang dia jadikan panutan sebagai jalan kebenaran. Ada yang tahu nggak ini kisah siapa? Belum ada yang tahu? Nah, saya di sini akan menceritakan tentang di pembinaan itu di yayasan dikasih tahunya sama pembinanya itu apa ya, dikasih apa sih pencerahan itu kan apa gajinya. Oke, sebelum kita mulai di pembahasan di Learning Journal ini, aku mau nanya dulu nih teman-teman. Siapa di sini yang pernah merasa gugup ketika diminta maju ke depan kelas? Nah, biasanya sebelum maju itu kita sudah belajar, sudah menyiapkan materi, bahkan mungkin sudah latihan berkali-kali. Tetapi ketika berdiri di depan banyak orang, tiba-tiba jantungnya itu jadi deg-degan lebih cepat, jadi berdebar lebih cepat gitu. Nah, tangannya juga mulai gemetar dan pikirannya itu jadi kosong gitu. Kadang kita juga bertanya-tanya dalam hati itu, kok kenapa jadi takut ya gitu. Nah, kondisi seperti itulah yang disebut public speaking anxiety atau lebih sering dikenal dengan demam panggung. Nah, public speaking anxiety adalah rasa cemas atau takut ketika seseorang harus berbicara di depan umum atau melakukan presentasi. Nah, ketakutan ini biasanya muncul karena seseorang takut dinilai buruk, takut melakukan kesalahan, takut dipermalukan, atau takut kehilangan kontrol saat berbicara. Nah, dan ternyata ketakutan berbicara di depan umum itu termasuk salah satu ketakutan sosial yang paling umum dialami manusia, teman-teman. Artinya, kalau kalian pernah merasakan hal itu, kalian itu tidak sendirian, teman-teman. Oke, demam panggung itu sebenarnya tidak muncul begitu saja, teman-teman. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang ini merasa takut saat berbicara di depan umum. Yang pertama adalah rasa tidak tenang hati ketika berbicara di depan umum. Nah, saat kita merasa tidak nyaman, tubuh dan pikiran ini menjadi sulit dikendalikan. Nah, kemudian ada rasa ragu-ragu ketika menyampaikan sesuatu. Kita terlalu memikirkan apakah kata-kata kita ini benar atau salah, sehingga akhirnya justru kehilangan fokus, teman-teman. Nah, selain itu juga ada rasa rendah diri atau insecure yang berlebihan juga menjadi penyebab utama, teman-teman. Kita merasa orang lain lebih pintar, lebih percaya diri, atau lebih hebat dibanding diri kita sendiri. Nah, ada juga rasa takut yang sebenarnya tidak mendasar, misalnya takut ditertawakan, takut salah bicara, atau takut dianggap tidak mampu. Nah, kadang seseorang juga merasa minder ketika melihat audiens yang hadir memiliki kedudukan lebih tinggi seperti guru, dosen, atasan, atau orang-orang yang dianggap lebih berpengalaman. Nah, selain itu rasa khawatir yang berlebihan membuat seseorang ini semakin sulit tenang, teman-teman. Dan yang paling sering terjadi adalah pengalaman gagal di masa lalu yang terus menghantuinya. Misalnya, pernah lupa materi saat presentasi, pernah salah bicara, atau pernah ditertawakan orang lain. Nah, pengalaman itu akhirnya tersimpan dalam pikiran dan membuat seseorang takut untuk mencoba lagi. Padahal sebenarnya kesalahan di masa lalu itu bukan berarti kita akan gagal terus-menerus, teman-teman. Nah, demam panggung juga memiliki beberapa ciri-ciri yang sering dirasakan seseorang ketika tampil di depan umum, teman-teman. Yang pertama adalah jantung berdebar lebih cepat dari biasanya. Kemudian keluar keringat berlebihan, terutama di telapak tangan dan wajahnya. Nah, tangan mulai gemetar dan lututnya terasa lemas hingga terasa tidak kuat untuk menopang tubuhnya.
Nah, selain itu tenggorokan juga terasa tercekat sehingga suara menjadi tidak jelas, bahkan kadang suara tidak keluar sama sekali. Nah, ada juga yang merasa perutnya sakit dan ingin buang air besar karena tubuh memberikan reaksi terhadap rasa cemas itu. Nah, dan yang paling sering terjadi adalah tiba-tiba lupa semua materi yang sebenarnya sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, hal ini tuh terjadi karena rasa takut membuat pikiran kita tidak fokus. Nah, ketika gejala-gejala itu muncul secara bersamaan, seseorang biasanya menjadi semakin panik dan kehilangan rasa percaya dirinya. Nah, jika demam panggung tidak diatasi, maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Nah, yang pertama itu tentu saja rasa takut dan kecemasan yang terus meningkat. Nah, kemudian seorang menjadi kehilangan fokus saat berbicara. Nah, selain itu rasa takut terhadap kritik dan penilaian orang lain membuat seseorang merasa tidak nyaman ketika tampil. Nah, kadang seseorang itu juga menjadi tidak tampil apa adanya karena terlalu berusaha terlihat sempurna di depan audiensnya. Nah, tekanan untuk tampil baik akhirnya membuat mentalnya semakin terbebani. Belum lagi dampak fisik seperti gemetar, keringat dingin, dan sulit berbicara. Nah, dalam kehidupan sosial, seseorang juga bisa kehilangan kesempatan untuk berkembang karena takut tampil di depan umum. Padahal kemampuan berbicara itu sangat penting teman-teman, baik di lingkungan sekolah, organisasi, maupun dunia kerja nantinya. Namun kabar baiknya adalah demam panggung bisa diatasi teman-teman. Menurut buku My Public Speaking karya Hibran Huna, ada beberapa cara untuk mengurangi demam panggung. Yang pertama ada latihan di rumah, karena semakin sering kita berlatih, maka kita akan semakin terbiasa berbicara. Kemudian datang tepat waktu sebelum tampil. Dengan datang lebih awal, kita punya waktu untuk menenangkan diri dan mengenali suasana tempat. Kita juga harus mengenali materi dengan baik. Orang yang memahami materi biasanya lebih percaya diri ketika berbicara. Nah, selain itu, membaca catatan sebelum tampil juga membantu kita mengingat poin-poin penting. Latihan di depan orang lain juga sangat penting supaya kita terbiasa menghadapi audiens. Nah, kemudian perhatikan penampilan. Berpakaian rapi dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri teman-teman. Nah, kita juga perlu mengenali panggung dan mengenali audiens agar lebih nyaman ketika berbicara. Nah, sebelum tampil, cobalah minum segelas air dan lakukan gerakan kecil atau senam ringan supaya tubuhnya lebih rileks. Nah, berbicara santai dengan teman juga bisa membantu mengurangi ketegangan. Nah, dan yang paling penting adalah membangun mindset supaya dengan mengatakan pada diri sendiri, "Saya siap." Serta jangan lupa untuk berdoa sebelum tampil agar hati menjadi lebih tenang. Nah, selain itu, menurut buku Pembicara yang Menginspirasi karya Dr. Insinyur Amelia Naim Indrajaya, latihan adalah kunci utama untuk menjadi pembicara yang baik. Nah, kita juga harus mempersiapkan materi, presentasi, dan cara menyampaikan dengan baik. Nah, selain itu, kita harus memiliki tujuan yang baik ketika berbicara. Misalnya ingin berbagi ilmu, memberikan manfaat, atau menginspirasi orang lain. Dan yang terakhir adalah sering mencari kesempatan untuk tampil. Karena semakin sering kita mencoba berbicara di depan umum, maka rasa takut itu perlahan akan terus berkurang. Nah, dari semua yang sudah dibahas, kita bisa memahami bahwa demam panggung adalah hal yang sangat wajar, teman-teman. Semua orang pernah merasakan takut berbicara di depan umum itu. Nah, yang membedakan hanyalah apakah kita mau belajar mengatasinya atau terus membiarkan rasa takut itu mengendalikan diri kita. Karena sebenarnya keberanian itu bukan berarti tidak takut, tetapi tetap mencoba walaupun merasa takut. Nah, jadi jangan takut untuk tampil, jangan takut melakukan kesalahan, karena dari kesalahan itulah kita belajar menjadi lebih baik. Dan ingat satu hal penting nih teman-teman, kemampuan berbicara di depan umum itu bukanlah bakat bawaan, tetapi kemampuan yang dibentuk melalui latihan dan pengalaman. Semakin sering kita mencoba, maka semakin sering kita percaya diri. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan Learning Journal pada minggu ini. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Bye-bye.